Gorapu Show, no koprol, no party. Oke, selamat malam, bro. Mau bilang apa ya? Kok cuma yang malam? Bro. Pakai Arif atau Yuda? Dua. Hah? Yang ada kartu keluarga itu Arif. Arif. Nah, Yuda itu dapat di pinggir jalan. Nama juga. Iya. Ada kabar? Ada. Kamu sehat? Kabar sehat. Kalau sakit sama kan di sini. Kenapa pakai jaket? Dingin. Polo dai. Umur saya. Oh iya. Allah. Jadi sekarang fase di mana harus mengikuti program pemerintah. Iya, program. Ada juga DP nama itu. Apa itu? Manula. Begitu awal. Iklan lalu itu jaga togi di buku-buku. Ini sekarang ada sibuk apa sekarang? Banyak. Jual pisang hijau. Sampai hujan. Apalagi hujan dari Pisang hijau. jual pisang hijau. Es. Hujan. Gulung tikar orang lain. Oke. Selain es pisang hijau, ada pisang coklat. Tergantung dari pewarna yang digunakan. Bisa orang bahas apa di sini? So itu Anda juga tidak tahu mau ke mana ini arah pembicaraan. Jadi begini, ya ini sekarang kemungkinan orang akan membahas tentang fenomena alam sosmed. Karena itu yang lagi kan sekarang lagi work from home. Kalau bahasa Inggris dia udah laci. Work from home. WFH itu what the fuck. Bukan. What the volumes. Nah, ini kan sering-sering kan anak jaga lihat NTP status alay umur boleh tua sayang status 18 tahun tidak masalah. Ada juga status mamaki. Satu kali saya tapi kan tak tulis di bawah ada penjelasan di bawah ya kayak itu THD ya toh tetap ada titik panjang di bawah. Itu jebakan nih Sar, karena kenapa fenomena sekarang ini orang kalau sebuah status yang normal tidak ada yang mau lewat coba nih status yang mamaki apa laju tapi ada penjelasan di bawah. Ada penjelasan di bawah. Klarifikasi. THD adalah salah satu makian dalam bahasa Gorontalo. Begitu, jadi bukan pamaki. Orang kalau hanya rasa pintas, apa teh udah coba maki di sana. Tidak ada penjelasan. Begitu. Iya. Tapi itu belum apa-apa, tinyonya coba protes dulu hapus. Dia suruh hapus apa? Nah, ini dengan WFH tadi. WFH tadi. Jadi seluruh masyarakat entertain termudung. Seluruh masyarakat entertain itu mau apa? Mau apa? Orang ini harus ada penonton. Ini pertanyaan. Mau apa? Ada apa sekarang? Kalau saya, ya tergantung. Nah itulah kalau misalnya ada orang entertain yang tidak punya skill yang lain, susah mau bergerak. Contoh bakso, kalau misalnya dia tahu bikin sesuatu, misalnya makanan, ya toh, maka dibikin kayak saya kan dari Makassar. Di Makassar itu salah satu ikon adalah es pisang hijau. Nah, sementara saya lihat es pisang hijau yang dijual di Gorontalo itu kadang-kadang tidak seperti yang ada di Makassar. Beda dia peracikan. Nah, saya bikin seperti yang asli. Gitu. Jadi tetap ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi kenapa di musim hujan jual es pisang hijau? Tidak jadi jual pisang hijau. Apalagi hujan yang berturut-turut seperti ini ya. Hujan yang berderai-derai, membasahi bumi yang indah dan harum sepanjang hari ini. Langsung berhenti. Karena ketika saya menjual es pisang hijau, saya bikin 20 gelas, 20 porsi, laku 2. 4 saya makan, 2 tinyonya, dan DPAD, nah masih sisa 12. Baru apa? Kasih orang di jalan. Bersedekah. Ini mana kasih pak orang di jalan ini? Iya kan.
sedekah walaupun dalam hati ngios. Kira laku apa? Kita. Jangan iris tangan saya. Jangan iris tangan. Jangan cukup. Jangan iris tangan. Tidak ada huruf T nggak saya. Jangan iris tangan. Oke. Kita cerita tentang ini. Pergaulan di sosmed. Sadik-sadik orang bahas status ini, sadik-sadik orang bahas status. Suka makan nasi kuning Iya, tengah malam. Lagi makan nasi kuning. Alhamdulillah habis makan nasi kuning. Itu 3 berturut-turut. Gak mau tampilin. Kronologis itu bukan makan nasi kuning. Kronologis makan nasi kuning. Ya, so, dari mulai suka dulu, membeli, makan, dan setelah makan. Itu dia pakai status. Iya. Itu di waktu yang berbeda-beda. Ya. Tidak, itu berturut-turut. Waktu berbeda-beda masih enak. Berarti berbeda itu tidak. Dalam waktu 1 jam, status itu berturut-turut. Jadi seakan-akan memberitahukan kegiatannya dia itu seperti itu. Siapa yang bodoh? Orang yang baca dan orang yang lain. Yang parah lagi, ini kan baru ada orang yang punya status yang kedukaan. Sedang ini. Berduka ada cita. Makanya ada emot tambahan yang dibikin itu yang untuk peduli yang peduli, ya kan? Ada respon peduli. Ini dorang ada yang makasih jempol, ada yang makasih hati. Berarti memang dia suka sekali karena kena masalah. Begitu yang kena masalah, kena musibah ya toh, hilang akan dompet jempol. Dialog. Sama dengan rasa ngana sayang hilang ngana dompet. Apalagi emot tawa. Emot tawa yang parah, sakit. Nah, itu makanya tidak kadang-kadang respon itu kurang mewakili itu maksud hati ingin memberikan kepedulian. Karena bias dia. Iya, bias. BP arti bias. Yang lucu yang aneh itu saya kira seakan-akan orang ini mau ditahu, dan kalau orang itu baca DP status. Maksudnya misalnya yang bahas status. Kan bisa saja kita baca, lalu kemudian misalnya ada masalah, ada musibah, kita baca, paling kita bilang ati Allah teisal. Tapi seakan-akan kita memberitahukan pangana kalau kita ada baca ngeliat status, jadi kita balaik. Supaya nggak tahu teh Yuda ada balaik, dia ada baca. Padahal sebenarnya tanpa harus orang respon juga tak masalah. Iya kan? Makanya sempat ada Yuda, siapa nggak status ini kurang orang like. Nah, akhirnya kita pas status sempat lupa lucu lain. Iya. Memang kita suka batulis sedikit. Atau pengaruh juga. Bukan gara-gara ngana ini. Iya, temar juga bikin kamar itu. Dia pertanyaan kan biasanya kan di kolom apa namanya yang paling itu mau isi akun status di kolom situ kan tulis apa yang sedang Anda pikirkan, ya toh, bukan beritahukan apa yang sedang Anda pikirkan kepada mereka semua yang ingin mengetahui keadaanmu saat ini. Bukan seperti itu penjelasannya. Kalau itu penjelasannya tuh orang jelaskan. Kan cuma berarti jadi setiap setiap akun yang perwakilan dari orang-orang ini, perwakilan akun masing-masing itu adalah mewakili apa yang sedang orang ada bikin. Orang ada pikir. Cuman tetap Mark ada persulit orang. Makanya dia nama Mark Zuckerberg. Tapi dikasih keren Mark Zuckerberg. Padahal itu Mark yang tukang bikin sukar pak orang. Mark Zuckerberg gitu. Tapi cuman gara-gara dia tinggal di Eropa jadi Mark Zuckerberg gitu. Sebenarnya itu iya akal dengan tema tidak sadar. Nah, kalau ini sekarang tidak, kita ada basket-basket. Nah, sekarang ada orang yang baru belajar pegang tapi tunggu dulu. Ngana kalau di muka begini ngana tidak baroko gala. Jahit juga keren. Tidak ada. Oke. Baroko. Apa ada bikin gini ya? Ngana mau kasih tunjuk pak orang-orang kalau Isal itu no smoking apa segala macam smoking area. Tidak ada. Ana mau coba ya. Jadi ada juga orang yang baru yang baru belajar bersosmed.
Ini yang parah. MKG ceritanya. Apa itu? Mang KG. Iya. Iya. Jadi ada orang yang baru Orang-orang belajar MKG kan dan DP potensi untuk baper itu besar sekali. tinggi sekali. Tinggi Iya, sekali. sangat. Orang yang yang baru pegang, yang baru belajar bersosmed itu DP potensi baper tinggi Iya. sekali. Macam contoh begini. Macam contoh, macam nggak ada contoh. Macam contoh misal, example. Macam iya pokoknya seperti macam contoh Karena ini macam ini misalnya sebuah tembang lagu, tembang soal lagu. Maksud susun saya. apa dulu lagu-lagu coba sebutkan judul lagu Gigi. Aku gigi mulut rumahku daripada lagunya Gigi. 11 11 Januari bertemu. Ini cerita soal habis menyanyi. Oke. Ditanya apa judul lagu tersebut, kan kuis. Oke. Anda lagi bawa acara ini. Oke. Ada yang tahu judul lagu tadi? Oh, ada Harim, Gaga, rambut panjang. Oh, so naik. Anda bilang Gaga begini, ini Anda kasih hadiah apa dia? Oke. Apa judul lagu tadi? 12 Januari. Dia tambah 1. 11 Januari, 12 Januari. Anak masih mau selamatkan kan Harim. Harim kan muka orang banyak. Bukan 12 Januari. Coba pikir. Berapa dia bilang? Iyo sorry 23 Januari. Anak usir Isal biar Harim turun. Parampon jaga kita usir gak tahu. Dia bilang Yuda tegas sekali kan. Tidak. Bikin malu parampon jaga deh. Nah ini jadi begini. Waktu apa tadi mau bahas? Oh apa? Apa tadi yang mau bahas? Pokoknya medsos. Oke. Orang yang mangkage. Yang potensi baper yang sangat tinggi. Nah, contoh orang berstatus diambil fotonya orang, mungkin dia ini lagi bermasalah dengan ini orang. Dia ambil foto. Dia posting di grup dengan captionnya ngoni kanal dia. Iya. Satu grup. Kenapa dia bermasalah dia? Memang begitu dia. Sampai itu orang kasihan padahal dia fans. Dia aib keluar semua. Padahal dia fans dengan itu orang dia fans. Ngoni kanal dia. Ngoni kanal dia. Maksudnya dia kita fans sekali dia. Karena dia tidak sambung ngoni kanal dia. Kenapa dia? Kirim chat. Kenapa dia? Memberi kalkon begitu. Itu hari begini. Dia orang akhirnya tidak jadi fans. Aib tak buka. Berarti memang ini tidak boleh sembarangan posting orang pe foto. Tidak boleh kamu. Foto ngana posting yang bukan ngana pe foto. Ngana posting di grup di Facebook, di medsos. Yang bukan ngana pe foto, yang pertama orang berpikiran adalah negatif. Kriminal dia ini. Ya, bisa memelar ke semua hal. Tidak ada hal positif dalam. Bukan itu ngana posting satu foto, ngoni kanal dia ini yang orang pikiran, oh dia ada sumbang di masjid, mungkin karena dia tidak ada yang begitu, yang ada yang baik-baik. Apapun dia masalah ini. Nggak tahu kenapa di zaman sekarang ini orang lebih banyak memikirkan kalau orang lain itu adalah orang yang bermasalah atau yang suka bikin masalah. Iya, coba fenomena yang ada sekarang. Fenomenanya. Bercerita serius kan untuk Isal? Iya. Nah, oke. Nah, mungkin karena orang-orang sekarang itu kan ini kelihatannya lagi sensi sekarang. Jadi bisa bikin ini, bikin itu tidak boleh. Nah, mungkin di situ orang-orang kurang kerjaan atau gimana? Bukan kurang kerjaan sebenarnya. Karena kalau dibilang kurang kerjaan agak kasar. Ya agak kasar. Berarti mau edit. Yang ada adalah enggak usah edit. Kurang kerjaan maksudnya kalau orang istilahkan dengan orang seperti itu kurang kerjaan, agak kasar mewakili dengan kalimat itu. Lebih cocoknya itu ada hambak.
Daripada kita bilang bodoh. Bodoh pakai Q. Bodoh pakai Q. Oke. Ya itu fenomena yang sekarang ya. Banyak sekali terjadi sekarang. Bukan banyak sekali, umum. Bahkan umum. Bahkan Torang. Torang adalah pelakunya. Ya, kalau Anda enggak. Anda itu paling banyak bahas status tentang apa yang sedang Anda pikirkan. Itu paling banyak sekali bahas status tentang itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang positif, ya cukup dengan like ataupun kalau misalnya ada teman yang status yang baik-baik, Anda komen. Itu kalau teman. Tapi kalau misalnya ada yang yang tidak baku kenal gitu ya, Anda cuma like saja. Tapi ente percaya kalau dibilang laki-laki itu lebih menyukai status-status dari lawan jenis, dan lawan jenis juga menyukai status dari laki-laki. Kalau perempuan suka status laki-laki, suka lebih banyak likersnya lawan jenisnya atau yang sejenisnya. Karena percaya itu. Kalau misalnya kita yang bahas status, atau kita bahas status, cewek-cewek yang yang like, cewek-cewek bahas status, cowok-cowok yang like. Karena setuju itu fenomena juga sekarang loh. Tapi sekarang ada fenomena juga yang laki-laki dengan laki-laki baku like sama. Baku like. Yang itu yang tadi Toro mau bicarakan itu ada juga yang begitu. Nah, terus masuk itu sebenarnya inti pembicaraan di situ. Tapi dia adalah laki-laki. Dia man. Dia tapi ketika sudah di like, dia menjadi minus. Bukan man lagi, tapi minus. Minus ya. Oke, jadi ketika ada laki-laki, apalagi dia perawakan yang ganteng, apa segala macam, maco, apa segala macam. Iya toh. Baru dia bahas status. Baroti-roti. Goyang kamera. Dia buka DP baju, baroti-roti. Ada baru laki-laki bilang, "Cok yang dia, roti-roti semua, ngana punya buburas semua ini." Tidak ada lampa di bawah. Terus kamu ada lampa di bawah saya. Burosnya di atas, jadi terus ada lampa di bawah. Dan yang mau begitu itu ada. Bukan ada, Isal. Banyak. Sekarang banyak. Ya Allah. Nah, kadang-kadang kita itu tidak pernah, kita suka bilang begini. Aneh kenapa kita kalau baku dapat dengan kita cuma Isal dan gengnya membajari kita. Pasti kita sedang Pak MC, sementara Pak MC kalau ada ngana, ya toh, ada ngana atau ngana Pak MC ada kita, pasti ujung-ujung, ya Allah, pasti begitu. Nggak tahu pernah kita peta mantap. Jangan Mbak iris-iris tangan saya. Ada tangan saya. Bayangkan kita pernah nonton bola ini. Anak kira bokep. Bukan bola. Tidak, kalau bokep kan begitu ya. Nonton bokep itu kan tidak sampai begitu. Nonton bokep itu tenang selalu aja. Gimana? Jadi kalau cara sebelum masuk ke bola itu, cara melihat orang itu lihat di HP apakah dia nonton bokep atau nonton bola atau nonton lihat dari wajahnya. Kalau dia alisnya naik, berarti dia nonton sesuatu yang memang menarik. Tapi kalau wajahnya tenang, yang dipaksakan jangan korek. Bokep itu. Atau bukan pengalaman pribadi nih ya. Atau dia melihat HP itu dia selalu berusaha untuk layar HP-nya itu di tempat yang kurang orang di belakang, tidak ada. Bokep itu. Baca review ya. Yang orang tidak tahu kalau dia nonton. Gitu. Tapi setengah mati sekarang. Kenapa setengah mati? Ke situsnya. Ada VPN. Mau kita sebut DP situs di sini? Jangan, banyak anaknya nonton. Play Store gratis. Makanya waktu itu hari dibebaskan oleh menggunakan VPN, kita harus bilang begini. Hati Allah tuh sampai generasi. Sambaran tulis Jo. Sambaran tulis itu di mesin pencarian. Sambaran tulis Jo. Muncul kamar itu aneh-aneh. Iya. Kenapa juga ada aplikasi itu ya? Bukan aplikasi itu VPN, memang salah satu penunjang itu handphone.
Orang ini bukan orang Muslim. Orang tidak apa DP nama. Pokoknya DP disclaimer headen itu, DP nama VPN. DP disclaimer headen, DP disclaimer headen itu VPN. Nah, itu VPN DP nama. Jadi HP itu kan ada yang dia punya nama aplikasi, ada disclaimer headen. Ah itu VPN itu. Nah gitu. Kan sampai di motor bisa. Bola. Kita mau nonton bola ini. Bola ini laki-laki semua maco sama yang menonton. Nggak tahu kita mau nonton begini Isan. Begini. Dan kita punya teman bawa video. Begini. Baru itu video tersebar. Tidak disebar. Alah hapus duluan. Untungnya dia langsung bilang begini, kayu dah pegaya. Mana mana gambar tanpa sampah? Di situ langsung tak hapus. Kita bilang ngana mau menjatuhkan kita pe harga diri. Tapi kita bilang begitu sambil apa? Ngana menjatuhkan kita pe harga diri begitu. Ya satu lagi Bapidia sama-sama ya Bapidia. Ini mah enggak tahu Isal itu ya terbawa. Kenapa? Gara-gara sering bertemu dengan makhluk aneh tapi nyata macam ngana. Dan ngana pegeng. Tapi kan kita menyadari bahwa kita ini kan gara-gara ngana bilang kita opalo banci itu tim itu pe taman tim itu pe sahib itu saya tidak perlu sebut namanya di sini kalau Tia DP nama Tia saya tidak perlu sebut tidak boleh disebut namanya Tia ini inisialnya Tia. Oke. Dia Tia panggilannya Tia tapi kan tidak boleh disebut DP nama kan laki-laki perempuan. Masa laki-laki? Kalau laki-laki Tio. Oke. Itu apa dia bilang? Dia panggil apa kita sekarang? Terona. Gara-gara kita membagikan itu video Rona. Rona. Kalau boleh pulang-pulang juga kalau ngana masih mau tinggal di sini bikin KTP Rona. Kita posting itu ngana tahu. Dia panggil kita Rona. Itu hari kita buat video call dengan kita pemetua, kita sudah dikosi di ceritanya. Tapi kan tengah malam, jadi kita bilang begini. Iya sayangku, saya sudah dikos. Tapi itu video Lerona itu juga tengah malam. Kenapa sobat itu tengah malam? Apa dia bilang DP kalimat? Sayangku tidak rasa mirip dengan Tirona yang di video. Sayangku video tadi. Auto kita langsung scroll, kita cari mana itu video. Mirip Isal. Astaga. Kita bilang kenapa kita baru ada yang parah. Ini gara-gara keseringan pergaulan yang aneh tuh. Tim itu pernah kasih duduk baik-baik kita orang begini. Sayangku. Itu habis apa dapat dengan? Memang selalu mana Isal. Oke. Lanjut setelah ente duduk. Setelah saya duduk, tim itu bilang begini, sayangku. Tidak apa-apa, saya tidak mau marah. Jujur saja, kita kira ini dia dapat kita. Ada bahugil atau apa. Lalu kita coba ingat-ingat. Ada bahugil kita ini belakangan ini. Kayaknya tidak deh. Tidak ada kesalahan yang kita buat yang berhubungan dengan perempuan. Kan Meto itu kalau kasih duduk begitu, cuma satu. Yang mau sidang kita. Dia sidang ini sidang. Saya so duduk. Kita bilang, apa poli ini yang dia mau angkat? Apa dia bilang? Saya jujur saja. Sayangku pernah jadi banci. Muhammad Rasulullah pertanyaan macam apa? Sayangku pernah jadi banci kita bilang. Ya Allah. Ngana edit lagi nih ya. Perasaan anak rasa kalau kita laki-laki. Tapi kan ada juga yang sembuh. Jadi akhirnya kita sembuh Isal. Jadi akhirnya kita ini yang sembuh. Tidak Isal. Oke. Kita ini cuma terpengaruh dengan pergaulan. Pergaulan dari macam-macamnya. Di masjid. Sudah, pakaian mau sampai yang ini. Langsung ada yang begitu. Sementara baca risap. Udah. Dia bicara bapak lo begitu sud. Orang masih itu beda. Laki-laki dah. Kak ini di sap. Mencari sap. Laki-laki. Sampai yang Jumat ada sap perempuan. Sampai yang Jumat. Sementara ambil sap dia lewat. Udah. Apa kita jawab? Tahu orang yang masuk di samping melihat. Langsung kita panggil.
Langsung ambil kayak duduk laki-laki. Baru itu dalam masjid mungkin suka memaki. Nanti di luar masjid. Tapi kenapa itu selalu ada? Maksudnya itu model itu selalu ada. Karena nah itulah yang saya maksud begini anak. Nah, apakah bahayanya itu loh. Enggak maksudnya kalau di entertain. Apakah itu gimmick kalau di entertain. Itu menarik. Menarik bagi siapa dulu? Bagi penonton kan dia jadi lucu. Itu yang topik kayak lihat Isal kita beta Isal itu jadi lucu. Oke, itu jadi lucu tapi kan ada sebagian orang yang tidak bisa menerima secara seutuhnya. Karena itu adalah perbedaan. Justru dia suka orang kalau gaya begini saya. Tidak perlu saya sebutkan namanya kalau dia umai. Tidak perlu. Tapi kalau laki-laki minum kan begini. Oke. Kalau baju saya pelajari. Laki-laki kan mau buang ingus kan begini. Iya. Kalau Jess coba dari ke arah bagian saya. Baru yang dari atas. Laki-laki mau bawa rokok ya. Kalau perempuan begitu, kalau baju dia kira ingus kok. Oke. Tapi ini memang agak sedikit rame ini DP perbincangan. Sebenarnya bukan sengaja rame ini, memang untuk menutupi suara hujan. Oke. Daripada lagi tim editor setengah mati kasih lagi suara, mending orang kalahkan ini hujan. Iya. Dia so kalahkan orang seharian kan tidak bisa keluar rumah orang. Oke, kita kembali ke masalah yang baper tadi. Oke. Nah, kadang-kadang kan Ana ini kemarin sempat mencoba untuk bikin konten-konten seperti ini toh. Dan akhirnya Ana posting. Kemarin ada yang Ana posting yang bagian-bagian pertama di podcast ini, bagian-bagian pertama itu kan Ana ini apa namanya? Untuk memenuhi gimmick. Ana harus bisa membuat sesuatu menjadi lebih menarik. Dan ketika Anda undang narsumnya, jujur sampai di sini Anda belum mengerti. Oke. Jelaskan lagi. Yes, itu dia agak panjang kayaknya ini. Iya. Agak panjang dapat penjelasan. Untuk narsumnya itu kan narsum ini apa? Saudara Lekarsum. Bukan, narasumber. Oh, narasumber. Oke, untuk orang yang Anda undang, untuk orang yang Anda undang kan dorang itu punya fans sendiri-sendiri. Punya masa sendiri-sendiri, Cilides. Yang punya kelompok, iya sekat ini, sekat itu, kolom ini, kolom itu. Oke. Dan kadang orang belum bisa menerima. Anda memperlakukan narsum ini secara ini fans-fansnya ini memperlakukan narsum ini secara apa ya? Bagaimana? Mereka belum mengerti kalau ini adalah sebuah bentuk ekspresi, begitu. Gimmick. Ente kan pernah juga mendapati ente juga kalau orang lihat ada sering-sering lihat selalu keluar dari pakem. Saya malah orang bilang saya pemulingnya ada pagar. Oke, yang tidak ada ya pagar kan ya. Istilahnya orang tidak mau apa ya? Mainstream gitu loh. Kita harus dalam bahasa Gorontalo ini out of the box. Oke. Nah, pertanyaannya di sini. Out itu keluar. Oke. Off itu mati. Oke. Box. Keluar dari box kau mati. Out of the box. Nah, pertanyaannya begini. Ente pernah menemukan hal itu juga pasti. Ya. Bagaimana ente punya perlakuan terhadap apa ente bersikap? Kalau aku dapat yang begitu. Kalau aku dapat dengan orang yang contoh begini saja lah. Ente manggung, ente MC. Baru ada orang tidak suka dengan saya punya gaya. Oke, itu satu. Baru ada orang yang misalnya kan ada talent lain juga. Talent lainnya naik. Ya naik. Ada fansnya.
terus ente mungkin saya kerjain dia. Kerjain ini. Fansnya nggak suka. Fansnya nggak suka. Ente bagaimana? Peduli amat. Amat saya tidak peduli ya. Yoi. Dia kan bukan fans saya. Oke. Jadi tak peduli gitu loh ya. Oke. Jadi kalau ada orang yang di atas panggung dan kita baru kita. Nah, sekarang begini. Seumur hidup selama saya MC belum pernah ada satupun yang berani secara langsung bilang kalau dia tidak suka. Kalau saya kerjain. Kita tidak suka ngana. Waktu kita kerjain ada di mana? Oke. Tidak ada yang secara langsung. Tidak ada. Bahkan saya sampai detik ini pun belum pernah mendengar kalau ada orang yang jadi materi gimmick saya, teman saya untuk chit-chat, TikTok di atas panggung, itu protes. Enggak, malah yang ada saya dapat sawer, Rizal. Oke. Nah, nama saya naik di situ. Naik di Lopen. Artinya orang lempar. Iya, orang lempar saya punya nama dia. Oke. Tapi tidak serius. Nah, tiap-tiap orang kan punya gaya masing-masing, tipikal masing-masing dalam dunia panggung. Iya toh, macam Ogi punya style sendiri. Si siapa yang MC yang lain, si misalnya Iwan DJ yang MC, Ngana yang MC, atau siapa itu masing-masing punya gaya. Punya gaya. Saya juga punya style sendiri. Dan itu yang membuat orang punya dunia sendiri. Nah, kalau ada orang yang mau masuk pat orang pe dunia, itu kadang-kadang dia tidak bawa dia pe penggemar, Rizal. Misalnya Ngana punya fans 100 orang. Tapi ketika Ngana masuk pakai tepe area, saat kita lagi nge-MC, berarti Ngana harus masuk pakai tepe dunia dong. Karena kita yang direct Ngana. Bukan Ngana yang direct kita MC, Master of Ceremony. Dan itu profesional. Master of Ceremony, saya masternya. Siapapun yang naik saya direct gitu loh. Tapi bukan untuk keluar dan menghancurkan sebuah acara, enggak. Tapi dengan cara juga melihat style orang tersebut, tipikal orang tersebut, enggak asal-asal orang mau langsung suka. Enggak bisa, orang pilih orang yang bisa orang bikin begitu. Ketika dia masuk ke orang pe area, maka dia tinggalkan dia pe fans di luar. Dia tinggalkan dia pe penggemar, dia pe bahasa halus. Karena penggemar itu di luar, Dam. Dia masuk ke orang pe area dan dia ikut dengan alurnya orang. Kalau dia harus ikut alurnya yang fans mau, maka dia tidak akan pernah mendapatkan panggung yang enak buat dia. Iya toh? Gitu ya? Karena tidak ada aturan dong MC yang direct acara, tapi tergantung dari moodnya tamu. Nggak boleh. Karena MC kan dibayar profesional untuk itu. Iya, kecuali pesta kawinan. Pesta kawinan adalah acara yang paling jarang kita mau terima, Isal. Kecuali macam di HP, panggilan tak terjawab, panggilan yang tidak bisa, yang harus dijawab. Panggilan yang wajib dijawab, itu ada teman yang panggil saya bawa acara pesta kawin, baru saya mau. Kenapa? Karena di pesta nikahan itu yang paling setengah mati itu orang mau direct. Karena ikut dengan aturan dari keluarga mau. Beberapa kali juga anak begitu. Beberapa kali kacau. ada undangan untuk misal bisa nge-MC di nikahan begini. Anak tidak terima. Karena apa? Apa namanya? Modelnya anak kalau mau stylenya MC, orang bebas, free, orang terbiasa dengan event-event yang bagaimana orang bisa bikin audiens itu lebih heboh lagi begitu. Tidak mungkin kan kalau di nikahan mana suaranya semua? Mungkin. Untuk apa yang pakai songkok? Tidak mungkin. Apalagi dia ketua adat dan segala macam. Selanjutnya atau mungkin selanjutnya kita berikan kesempatan kepada keluarga untuk membawakan sambutan keluarga. Bapak itu coba jalan kamari kok langsung bilang pre-memory. Ada itu sate. Atau yang akan dibawakan oleh bapak ini pas dia naik yang mewakili. Ada yang mewakili anak dia turun. Besok dia mewakili dia tampeleng. Tapi seperti itu, Sal. Jadi sekarang ini saya kalau bawa acara pesta nikahan, kalau ada yang panggil, toh, halo, Kak Yuda, boleh bawa pesta kawin? Ngana toh kita pegaya toh? Iya. Siapa yang mau panggil kita ini? Ngana atau Ngana pe keluarga? Saya pe keluarga yang rekom. Pengantinnya rekom dia pe orang tua. Kalau dia pe orang tua yang rekom berarti dia mau style yang saya. Iya, dia mau stylenya Kak Yuda. Ini oke.
Nah, enaknya kalau begitu Isal, saya akhirnya masuk di dalam settingan acara mulai dari A sampai Z. Oke. Kayak acara ada Adit. rundown-nya. Iya, kayak acara Adit yang branded. Oke. Nah, itu. Settingan acara dari A sampai Z itu saya dengan dia yang atur. Jadi memang suasana santai. Oke. Karena anu juga kan enak, si pengantinnya enak. Begitu ada temannya lihat, temannya mau gaya seperti itu. Maka saya settingkan acaranya. Nah, jadi akhirnya di konseptor, bukan cuma sekedar MC. Kenapa enaknya seperti apa? Karena saya cocokkan dengan stylenya saya di konsep itu. Jalan enak, tamunya yang aneh. Tamu datang, kenapa ini? Kenapa gini? Iya. Kenapa gini? Bagaimana ini? Kenapa begini? Cuman kata, ya santai. Yang punya pesta tidak protes. Yang punya acara itu menikmati tamu-tamu. Nah, seperti fans yang tadi, ya terserah whatever. Kau suka alhamdulillah, kau tidak suka ya orang paksa suka. Seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang misal saya masih tetap berada di jalurnya saya, di tracknya saya. Secara pribadi sebagai seorang MC tetap ada di track dengan stylenya saya. Lihat tangan. Oke. Terpengaruh lagi. Kenapa saya tidak begini? Kenapa saya begini sayang? Begitu dan begini. Karena itu selalu laki-laki dulu, Laki-laki. Oke. Nah, berarti memang hal-hal yang seperti itu. Laki-laki kita ya salah. Iya, laki-laki. Berarti memang yang seperti itu. Iya, laki-laki. Tidak boleh begitu, Mas. Tidak ada tenang. Ya, berarti memang hal seperti itu memang sering orang jumpai dan itu gayanya torang. Ya. Gitu. Kalau misalnya Style mau, masing-masing. kalau misalnya mau ini pesta nikahan, Ya, yang memang formil luar biasa dan Iya, keren, saya bisa menyebut Agus Lahinta adalah orang yang pas, orang-orang DRRI adalah orang yang pas. Itu yang memang cocok dengan mulai dari wardrobe-nya dan stylenya memang ganteng apa. Memang itu untuk acara itu. Kalau torang acara yang panggung beton jadi, panggung papan mau sambung-sambung jadi. Saya pernah nge-MC Isal, mati lampu, minta megapon. Pak MC pakai megapon saya daripada mau tunggu lampu menyala. Asli di kampung itu Isal, itu listrik digilir. Madaman bergilir ya. Digilir. Listrik karena dari genset ada pembangkit kasihan di tempat itu. Digilir, jadi kalau ada pesta itu kasihan berapa rumah itu dimatikan. Berapa rumah itu dimatikan. Kenapa dimatikan lampunya? Karena tidak mampu. Jadi itu khusus untuk di pesta itu. Kong rusak genset. Dapat genset kacili yang boleh kasih menyala berapa mata lampu. Otomatis sound system tidak bisa. Nggak tahu apa, kita minta megapon. Kebetulan Ada kepala desa di situ mungkin punya masa lalu sebagai seorang orator, jaga bademo dulu. Oke. Masih ada simpanan ini megapon, masih megapon jadul-jadul. Yang baca cerita pada Pepanta. Mbak cerita pada Pepanta. Itu kita. Jadi selamat malam Bapak dan Ibu. Malam ini terima kasih Anda sudah datang ke acara pesta pernikahan pakai megapon. Saya kira mau kacau. Orang yang datang pakai songkok, pakai apa? Duduk dengan husunya. Oke. Dan itu merupakan jadi sebuah pertunjukan yang unik. Dan hanya bisa dibawakan dengan orang-orang yang masuk dalam kategori torang. Iya, satu aliran Dan torang, satu komunitas, satu kelompok. Ya, yang dimana orang luar pasti akan bilang, apa dorang ini? Iya toh. Nah, bayangkan kalau ini MC yang formil yang torang mau panggil di situ. Habis. Tidak akan mau. Mulai dari jalanan pinggir di tampak itu saja, dia mau berhenti Mbak MC. Jalanan kah atau baru mau ditanami padi? PC di sana sini. Itu jadi menarik ya. Jadi unik Isal. Nah, makanya saya bilang we are different gitu loh. Kita punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Begitu juga mereka. Makanya ketika pertanyaannya tadi, apa pernah saya temui yang seperti itu? Orang yang akan satu panggung
Dia akan tahu, oh stylenya Yuda seperti ini. Makanya akan dia terima konsekuensi adalah ya seperti ini. Tapi bagaimana dengan orang yang belum tahu ente? Yang belum tahu Stylenya ente. yang belum tahu. Nah, itulah pertanyaan yang selalu akan ada ketika saya memulai di suatu tempat yang baru. Di suatu tempat yang baru. Caranya saya selalu punya tips. Ini untuk mungkin kalau ada yang nonton yang pemula atau apa, ya toh. Ternyata nge-MC di satu daerah itu tidak perlu dia orang hitungin di 50, 100 orang yang datang. Enggak, 3 orang. 3 orang target dari penonton yang torang harga baik-baik dari pesta dan segala macam. Itu 1, 2, 3. Oke. Jadi saya baca cerita itu, selamat malam untuk Anda yang sekarang lagi ini begini. Bu 3 mata itu yang anak harga. Akhirnya yang akan dapat feel-nya dengan saya itu 3 orang ini. Ketika saya harus bermain games, 3 orang ini yang akan saya panggil, bukan yang lain. Nah, fenomena yang seperti teman bicarakan dari awal, sesuatu yang aneh, unik itu akan lucu di mata yang lain. Misalnya begini, ada 5 orang, 1 orang jadikan peran penderita, maka 4 ini akan menertawai temannya. Anak kira menderita sekali 4. Enggak, 4 ini akan menertawai temannya yang 1. Tapi ketika orang sudah dapat feel, maka dia tidak merasa ditertawai. Dia akan merasa kalau dia adalah jadi puspenmas. Iya. Pusat perhatian masyarakat. Iya. Puspenmas ya. Puspenmas. Istilah baru itu kita yang bikin, ada hak cipta, copyright kita. So daftar. Ya. Puspenmas. Oke, Puspenmas. Nah, jadi itu kalau dilihat memang ada beberapa orang yang belum bisa menerima itu secara seutuhnya. Ya. Memang masih... Dan akan selalu ada Isal. Tidak pernah orang hidup itu lancar. Di zaman sekarang Isal lebih banyak haters daripada lovers. Tarima. Tidak akan pernah orang minta untuk semua orang mencintai orang, menyukai orang. Nah, akan banyak yang tidak menyukai. Nah, kalau orang ikut dengan gaya seperti itu, maka berhenti orang mencari. Tidak ada pemasukan, tidak ada doi yang masuk. Berhenti cuma gara-gara jadi kita haters baru kita sudah menerima ini persoalan ini urusan kerjaan. Maksudnya asli orang menjaga orang bagaimana kalau emosi? Iya. Jadi orang menjaga ini serius. Jadi orang menjaga orang serius. Bukan kalau serius. Orang menjaga. Makanya kita orang menjaga orang serius loh. Nah, maksudnya serius. Makanya orang bisa untuk sekarang ini bisa menjaga itu rules itu. Artinya garis apa ya namanya? Katulistiwa. Iya. Artinya orang lahir dari gaya yang gitu loh. Pakem. Orang stylenya seperti itu. Iya, jadi jangan memaksa orang untuk mereka yang tidak mengerti apa itu pakem. Iya. Itu suaminya Bukem. Iya, jadi itu Pakem. Oke. Dan Bukem. Oke. Biasa dipanggil Om Kem dia. Minta tisu. Kenapa kalau suka balap karena PB? Baru Bu. Beda tahu beda saya. Nah, selanjutnya. Sebentar ini motor sobat bunyi tuh. Nah, ini orang lompat lagi. Nah, ini bercerita tentang orang yang orang kerjain. Itu kan jadi Puspenmas tadi itu pusat perhatian. Puspenmas. Pusat perhatian masyarakat. DPN mana? Pen itu perhatian. Kalau tidak pakai N dia perhatian. Oke. Puspenmas. Nah, berbicara ini masalah Puspenmas. Ada yang sota direct dari belakang panggung. Iya. Ada yang memang surprise. Ya. Ada yang memang surprise. Ya, dan minta maaf Isal. Dari sekian banyak MC di Gorontalo, bisa dihitung jari yang bisa melakukan itu. Yang bisa melakukan sebuah improvisasi di panggung. Dan itu ada di kalangannya orang. Cuma orang saya. Yang tanpa ada aturan. Langsung cukup jadi kasih dia rundown utama, mau kasih belok, iya bekeng jadi DP cabang. Orang bekeng. Hanya orang. Jatuh pak orang lain. BLDNR blunder ya karena menjaga nama sayang nama kenapa tangan sendiri iya tapi memang makanya kadang-kadang ada orang yang
Yud, ngana tidak BMC di situ? Ih, kenapa bukan ngana yang BMC di acara itu? Anak langsung bilang begini, iya karena itu acara bukan saya style. Iya. Yang punya acara tahu kok. Ketika mau bikin event, nah ini cocoknya buat si Anu deh. Ada berapa pilihan kan MC? Ini Anu deh, ini deh. Nah, itu tidak bisa terpaksakan. Oh, ngana, oke ya. Baku tamang deng kita ngana, kau tidak panggil pak kita ngana. Nggak bisa. Tidak bisa begitu. Nah, ini sekarang Rezeki tidak akan tertukar. Yang tertukar cuman anak di dalam sinetron. Putri yang tertukar. Oke. Rezeki tidak. Oke. Rezeki, maut dan jodoh tidak akan tertukar. Oke. Ternyata dia bukanlah bapak. Ada 3. Dua itu. Yang ini yang tepat ya, San. Oke, yang itu. Oke. Jadi judul sinetron ternyata dia bukan bapakku. Baru sama papa. Kia banget kasih kayak judul. Tidak penting sekali. Bapakku adalah mertuaku. Iya. Maksudnya. Kadang-kadang sinetron di judul ini Allah. Baru dia bukan bapakku. Baru orang perlu apa di sini? Ibuku adalah ibu dari temanku. Berarti dia pe mama kawin ulang baru dia pe anak lahir pak taman dengan. Cepat sekali melahirkan ngana pe mama itu kawin ulang kok langsung satu umur dengan. Maksudnya kasih simpel deh ini judul siapa so? Enggak. Dari judul saja so rumit dan orang tidak peduli dengan lebih itu. rumit DP judul daripada DP jalan cerita. Sinetron Indonesia dari awal sampai tahun mati dia nanti kawin dengan ini, nanti jadi bodoh, ini nanti jadi miskin, ini nanti jadi dapat tahu DP judul Muhammad Rasulullah. Tapi itu gimmick. Iya. Mungkin kalau orang tidak akan pernah sadar kalau banyak yang tidak menyukai gimmick. Karena mereka menyukai badan yang kurus, Isal. Oke. Dia tidak suka yang gimmick. Kenapa? Karena dia suka yang kurus. Gimmick itu kadang-kadang orang, apalagi perempuan. Itu bukan gimmick, itu gemuk itu. Pokoknya itu. Iya, itu gemuk. Nah ini bercerita tentang itu lagi tentang Puspenmas ini, Puspenmas. Apalagi kalau dia cewek. Ya. Cewek cantik. Terus naik di atas panggung. Orang bully di atas panggung. Ya Allah. Tapi ini by setting. By setting. Sudah di briefing di belakang panggung. Nanti begini. Tapi pada saat itu dia bacain DP cowok. DP cowok yang tidak suka. DP cowok bukan tidak suka, DP cowok tidak tahu setting. Karena kan langsung atas panggung. Makanya DP cowok langsung protes. Siapa kita cowok nggak pengen begitu? Iya tuh. Begitu. Nah, banyak kejadian Isal dengan saya, justru DPC menikmati ketika dia di gimmick seperti itu. DPC protes, DPC dia kasih putus. Oke. Baru jatuh cinta 4 orang? Dengan Rodis. Nggak mungkin jatuh cinta apa kita? Dengan Rodis? Tidak mungkin. Karena nggak mungkin. Apalagi kalau semua minta nomor HP. Jangan sampai, jangan edit ini. Jangan edit. Katula. Tidak mungkin karena memang ketika di situ ada cerita nomor HP apa ya Hanuk ada itu dulu langsung tidak Hanuk apa nomor HP berapa boleh. Sayangku kalau Pak nonton ini video jadi itu dulu yang diceritain dulu waktu belum ada yang sayangku ini ya gitu. Oke. Yang parah ini ada di Kanopi. Oke. Ada cewek, anak RC, baru orang Lesarjo. Oke. Datang. Foto dia. Orang ini tidak tahu itu jurus. Dia ada apa sup? Habis dipoto dia, apa dia bilang? Kirim. Orangnya enggak ngeh. Siapa yang foto ini? Itu perempuan yang foto Pati Kanopi. Oke. Apa dia bilang? Kirim. Orangnya tidak ngeh. Kita pikat. Oke. Nanti satu kali pijat tawa orang. Ternyata itu jurus jago. Jurus meminta nomor tanpa harus ketahuan. Minta.
Minta foto Berat. kirim nanti kirim WA. Lewat WA. Mau Oke. tidak mau nomor HP. Yang Kan nomor kasar HP. kalau bilang, cewek minta nomor HP. Oke. Yang ada kirim. Jago Kanopi. Tapi so tidak boleh kita pakai. Luar So biasa. tidak boleh kita pakai. Iya, iya. Ki Eci mau bunuh kita. Wah, itu banyak sekali orang yang jadi bisa orang bikin jadi puspenmas ini. Iya, banyak sekali. Tapi justru itu sebenarnya inti dari sebuah pementasan. Oke. Di pementasan itu selalu ada orang yang menjadi topik pembicaraan. Tapi Dia jadi pusat. kalau ini menurut ente ada puspenmas juga yang nanti akan jadi puspenmas, tapi dia pejabat. Banyak kejadian. Oke. Saya banyak pengalaman dengan pejabat dan saya disawer. Saya disukai. Oke. Ada di satu daerah di Gorontalo itu wakil bupatinya sangar. Sangat sekali. Sangar. Orang kenal dia tegas, tegang. Baru pas saya datang di daerah itu saya MC. Tidak datang Pak Bupati, diwakili oleh wakil bupati. Kita freestyle. Ini panitia so kacau. Aduh mati. Di Pak Wabub dia bikin kerja. Apa yang terjadi? Pak Wabub hadir dengan serileks-rileksnya, menikmati bahkan ikut bercanda dengan orang. Sampai dia ini hadiah sepeda, dia mau naik akang, baru saya bilang begini, Pak, kalau barmennya di sini suka. Pak Uti, sepeda hadiah itu, biar itunya itu kasihan. Kalau bermain di luar, Uti jangan di sini. Wakil bupati, apa DP jawabnya? Iya Uti jangan bermain di sini. Nggak tahu itu, pecah semua isal orang di situ dan semua bilang ternyata Pak Wabub ini tidak setegang yang orang tahu. Iya. Dan bahasanya Pak Wabub apa? Kita ini Senin sampai Minggu, Iya. sampai ke Senin ulang, tegang terus nguni bekeng. Iya. Kita mau ada dalam situasi itu, kita mau itu ketika di luar dari jam kerja, di luar dari suasana kantor, ayolah, santailah. Santailah. Ini ngoni kita berjalan, Pak, tuh dulu. Kita juga kembali dan kita begaya, itu dia bilang. Nggak tahu Isa. Oke. Selesai acara, Ibu Wakil Bupati itu, saya kira dia mau marah. Mana MC? Mana MC? Pas datang, ini memang ini anak. Dia kubito kita ini. Dia kubito di sini. Oh tidak, dia cumi dia. Kita langsung begini. Tawa poli dia. Dan itulah kenapa saya sampai sekarang di daerah itu setiap kali ada acara itu saya selalu di rekom terus. Dan itu menjadi apa ya namanya ya? Apa ya? Hiburan. Ya, Jadi itu hiburan. Ketika ada sesuatu yang kelihatan terlalu kaku, tegang. Nah, orang-orang macam torang ini yang nanti akan Torang bisa harus belokkan. mencairkan itu. ya, orang harus bisa Dan hanya sebatas dipertunjukkan. Setelah dari Gimik, situ, keluar dari situ, Oke. orang Bisa. saya setiap kali selesai acara esan, saya selalu datangi orang-orang yang saya kerja sama Ya. dan saya minta maaf memang. Minta maaf, boleh maaf itu tadi saya banyak, tapi itu memang untuk Ya. apa jawaban mereka? So pas yang ente bikin, kalau Ya. ente tidak bikin begitu, mau tegang ini acara. Oke. Mau tegang ini acara, mau kacau ini acara kalau ente tidak bikin begitu. Justru ente dipanggil karena mau bikin begitu. Nah, akhirnya saya selalu bilang ke adik-adik junior yang baru saja belajar MC, saya bilang begini, jangan pernah takut keluar dari nganapek pakem. Ayo kasih explore nganapek kemampuan, explore. Nah, itulah gunanya kenapa kalau ketemu dengan orang itu biasakan bercanda. Ketemu dengan orang yang agak levelnya lebih di atas, berusaha untuk bercanda. Kenapa? Karena mau dapat DP feel, itu yang Anda mau pakai nanti ketika Anda MC di panggung. Itu yang selalu saya bilang, kadar-kadar di lubang itu saya bilang begitu ke adik-adik. Dan serunya ada Sebentar, ente bercerita tadi Makassar. Baru sebelum lompat ke Luwuk. saya orang Makassar Rizal. Oke. Tapi saya piring nasi juga ada di Lubang, guys. Ya, termasuk di Tergantung di sana. Gorontalo. Tergantung sekarang di sana. Ada apa acara gara-gara koronces? Batal semua. Acara perpisahan semua saya. Perpisahan tong sekolah mau daring. Ini dorang perpisahan lewat di rumah sama masing-masing perpisahan lewat, bisa lewat bikin internet. event Tidak virtual. bisa Isal. Itu masih pertama lo kekacauan lo ini. Oh. Sementara makanya di situ saya cari tahu apa sih sebenarnya Koronces ini. Ternyata Koronces itu corona ini DP istri. DP suami DP nama Covid. Oh. Covid dengan Suami Koronces. istri, Covid ini pembaik. Gara-gara Koronces jahat pada dia.
Oke. Maka teh Covid ini jadi jahat loh. Lahir DP anak DP nama Rapid. Terapit. Terapit ini yang jahat. Jaga pajak Pak orang. Jaga pajak ya. 150 sampai 400. DP saudara perempuan DP nama Swab. Nanti bagian ini Martin Hipnotrik. Iya. Kalau Martin itu, ke Martin jadi tamu apa dia telepon? Kakak, iya, kakak izin mau capture KP postingan status di Facebook kan? Untuk apa? Saya jadi tamu jadi narasumber di acara Dinas Kesehatan. Oke, yang penting tidak membahayakan Pak kita. Aduh, aman kakak aman. Kita status saja begitu, tapi bukan dalam artian mau menjatuhkan satu institusi, enggak. Hanya untuk menaikkan sampai imun sendiri. Saya tidak terlalu takut dengan COVID, dengan corona. Saya bikin begitu orang. Saya bikin jadi manusia. Bahkan ada satu statusnya saya wawancara dengan COVID-19. Wawancara dengan COVID, seakan-akan saya baku dapat dengan COVID. Baku dapat di jalan baru saya bilang sama COVID, Cece, tidak top situ ya. Itulah kenapa habis itu tenang-tenang toh, tenang-tenang tiba-tiba merasa ulang sekarang tuh. Tiba-tiba ini bilang ada PSBB atau apa tuh? Iya. Ya toh? Gara-gara kita garap. Gara-gara baku dapat kita baru ya tidak ya. Mbak jadi. Mbak jadi ulang. Emosi Pak kita itu. Orang-orang tidak tahu kalau kita yang bakal dapat COVID itu. Oke. Tinggalkan dulu masalah itu nanti Martinnya. Martin Hipnotrik ya. Iya. Martin Hipnotrik. Nah, setelah itu di fase-fase orang menemukan mungkin bisa dibilang kendala juga karena memang sebagian orang belum paham dengan yang begini-begini ini kan. Iya. Kendala apalagi di daerah yang baru. Di daerah yang mungkin belum pernah tersentuh dengan gaya seperti itu. Gaya seperti itu secara langsung. Ya, mereka juga biasa melihat di televisi. Seperti ini. Ya, jadi ya butuh waktu yang agak sedikit lama juga ya, mungkin setengah jam. Saya diselamatkan oleh stand up comedy, acara stand up comedy, saya diselamatkan oleh acara Facebooker, saya diselamatkan oleh acara dahsyat, diselamatkan oleh acara-acara televisi yang alay. Kenapa? Ketika saya datang ke satu daerah yang baru, mereka sudah kenal itu. Teknologi sudah mengantarkan ke mereka kalau ada yang namanya Raffi Ahmad dengan gaya seperti ini, si ini dengan gaya seperti ini. Nah, ketika saya muncul dengan gaya itu, mereka mewakilkan saya dengan satu figur. Macam dia gaya lucu sekali. Siapa yang diwakilkan? Raffi Ahmad? Enggak lah. Jauh sekali. Siapa? Walaupun saya dengan Raffi Ahmad 11-12. Oke. 1112 sih, Sal. 1112 kalau diselamat 1112 TP jarak jauh sekali. Jauh sekali. Oke. Jadi kalau ada orang 1112 jangan mau percaya utuh. Terhina ada kalau dibilang 1112 kan ada yang lalu. 1112 utuh. Jauh sekali TP jarak. Oke. Nah, itu menjadi mungkin ada waktu untuk kita mengantarkan itu beradaptasi dengan suasananya. Makanya saya selalu kasih tips ke teman-teman yang baru. Itulah gunanya kalau mau MC di suatu tempat, kau datanglah 1-2 jam sebelum. Nah, kira DP tips ke teman-teman yang baru, tidak usah ganggu pemain lama. Jangan ambil ke pasar. Sama gimana? Kamu kubito. Kamu cakar di usus. Penyakit jadul. Tidak biar begini. Sorry. Belum terkalahkan oleh masa. Hanya lutut dan asam urat yang mengalahkan sayang ya. Itu. Nah, tapi ini so panjang juga orang baca cerita ini masalah ini. 18 jam kalau nggak salah. Terus saya baca cerita tadi masalah matahari ya. Banyak sekali hal yang akan orang membahas lagi. Ya. Nah, tapi mungkin ini sudah terwakili karena memang ada beberapa sesi lagi nanti yang kita membahas. Karena mungkin banyak yang bilang kenapa di start dari alay-alay lo Facebook lalu lari ke MC gitu loh. Ternyata alay itu penting. Orang-orang yang pintar berstatus di Facebook itu, di Instagram dan segala macam, dia punya potensi untuk menjadi DP halusinasi. Iya, dia saya belum selesai sampai cerita.
Orang yang berstatus alay-alay, Hmm. ya tuh alay-alay di Facebook itu, dia sangat berpotensi untuk menjadi gila. Kalau bukan gila, bodoh. Bukan positif yang kita bilang apa. Tidak. Tapi memang kalau bukan penulis, mereka bisa menjadi seorang MC atau kemungkinan yang terakhir provokator. Banyak yang sering. Sementara Banyak sekali yang sementara sering. provokator cuma biasa dipakai sama tukang jual beras. Bapak kan mau provokator, Pak hitung. Kalkulator itu di motor. Ya untuk kalau tidak ada kalkulator, mending bunyi motor. Jadi orang-orang yang sering menulis itu di Iya. situ ya, potensi ya besar Iya. sekali situ ya. Saya tidak perlu menyebut satu orang Iya. teman. Ini perlu, saya tidak perlu, memang harus nggak bisa saya sebut. Nggak bisa terus. Saya sempat menulis, ada buku yang saya bikin namanya The Shadow. Bagian-bagian Isal, mantan Ente tulis tulis buku. tulis buku gitu. Ada satu buku yang saya bikin judulnya The Shadow. The Shadow. The Shadow. Itu berapa lembar itu? 346. Oh, anak kira 2 lembar. Enggak, 2 lembar itu dia pesampul Isal. Depan dan belakang. Kita tampilin kan Isal? Oke. The Shadow ya. Kita ini setengah mati sekali baru bisa sampai di sini. The Shadow itu Satu-satunya narasumber yang dijemput kita. Istimewa sekali sayang. The Shadow itu bercerita tentang karakter manusia. Maksudnya Pola pikir manusia kan mencerita tentang cinta dan sayang apa itu beda. Apa makna dari hianat, apa makna dari sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang bilang kesabaran itu ada batasnya, itu tidak. Kalau sabar sudah berbatas, namanya sudah tidak sabar. Iya kan? Iya, Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sabar ya sabar. Tidak sabar ya tidak sabar. Nah, itu ada di The Shadow itu. Ketika saya tulis tentang cinta dan segala macam, itu taman dia copy paste. Karena saya posting di catatan Facebook, dia copy. Baru dia pakai marahi pak perempuan. Oh, jadi perempuan suka bapak. suka dengan dia. Kira suka muntah. Sumpah baku kenal dengan kita. Baku taman toh, kenal dengan kita. Sudah perempuan. Kenapa KP tulisan itu? Kan bertahun di Facebook. KP tulisan di Facebook sama dengan saya PCOP tulisan di Facebook. Saya di situ sadar, oh ternyata saya tulisan itu pasti ada. Dia pakai marahi. Begitu dia lihat saya catatan lebih banyak dari itu dan ada di situ, bilang mengaku jangan yang bawa kopi tiga udah punya. Kira kita yang balapor kayak ini tegas sekali, masa kayak udah bilang saya bawa kopi. Tidak, dia yang baca kita ketulisan nggak kayak polong ada pakai marahi orang ketulisan. Dan alhamdulillah kasihan dia sampai sekarang itu perempuan sufisa. Katula. Makanya jangan pernah menggunakan rayuan lo orang kepada diri yang bukan hak ciptamu, yang bukan copyright. Itu mengakibatkan blunderisasi. Kalau masih batunjuk begini masih biasa, kalau so begini sayang, Oke. otak putih begitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang beda itu, yang setengah-setengah itu, orang bisa lihat juga dari DP batunya. Iya. Kalau dia batunya begini, Laki-laki. laki-laki. Tapi kalau dia putar, Enggak apa. Ngana, Pigi. Daripada kita kalau misalnya dia bilang tinggi masih gagah, cuma dia bilang kita tidak suka ngana. Kita ke taman. Dari mana? Ke mana? Bagaimana kabar Sob? Tidak pakai bulu dia nggak jawab. Jempol, setuju kayak jempol. Dari mana? Ke mana? Kabar? Gagah. Bagaimana nih Pak orang? Oke, thank you. Sudah datang. Oke, siap. Sama-sama ya. So Basuar toh? Iya. Mau begini ini? Ada terus mau bahas. Ada proses Belum sabar. bagi bah orang Iya, toh iya. lah. Ini ada sabar. Sesi kedua tuh orang bagi bah. Ya. Ada kan kalau tidak mau bongkar-bongkar ya, di dalam aib. buku The Shadow itu kan ada proses kesabaran itu yang tidak punya batas. Iya. Ya, kalau sumber batasan Itu tidak sabar. itu tidak sabar. Nah, ini karena di batasannya ini kamera. berarti- Lobet. Ada sokor
mulai dari tadi. Dari terus harus. Oke. Gorapu Show, no koprol, no party.